Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Firdaus Anwar, mahasiswa dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. Nah, kali ini saya kembali membawakan materi terkait dengan penelitian, metode penelitian, namun dengan judul yang berbeda, yaitu tentang teori dalam penelitian kualitatif. Nah, materi pertama yang akan saya bawakan tentang pembahasan hari ini, yaitu terkait dengan pengertian dari teori dan juga penelitian kualitatif. Teori merupakan sekumpulan konstruktif konsep, definisi, dan dalil yang saling terkait serta menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan. Nah, ini juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Nah, untuk penelitian kualitatif sendiri, dia sangat berbeda jauh dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif, dia menggunakan angka, sedangkan kualitatif, dia itu dalam bentuk deskripsi. Nah, seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, bahwa penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau tidak melalui prosedur dalam bentuk hitungan-hitungan ataupun angka. Seperti itu. Selanjutnya ada teorisasi deduktif dan juga induktif. Nah, teorisasi deduktif merupakan pola berpikir di mana dimulai dari hal yang paling umum kemudian mengerucut menjadi suatu yang spesifik dan juga atau khusus. Nah, di dalam penelitian, pendekatan deduktif bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis dengan pengamatan dunia nyata. Pandangan deduktif menuntut peneliti terlebih dahulu untuk menggunakan teori sebagai alat, ukuran, bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung menggunakan teori dalam melihat masalah penelitian. Nah, kemudian di dalam penelitian kualitatif juga, hipotesis tidak pernah diukur atau diuji dengan teknik analisis data, melainkan dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Nah, seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, bahwa penelitian kualitatif terkhususnya di dalam teorisasi deduktif ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan hipotesis atau membuat sebuah hipotesis melalui teori-teori yang ia temukan. Kemudian untuk pengumpulan datanya ia lakukan secara langsung di lapangan seperti itu. Kemudian setelah data tersebut telah dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Jadi tahapan yang dilakukan di dalam teorisasi deduktif ini yaitu pertama-tama dimulai dengan mencari sebuah teori. Kemudian selanjutnya mengembangkan teori tersebut menjadi sebuah hipotesis, lalu mengumpulkan data tersebut secara langsung di lapangan dan kemudian dianalisis seperti itu. Nah, untuk teorisasi induktif yaitu pola berpikir di mana dimulai dari hal yang khusus kemudian dikaitkan dengan penjabaran yang bersifat umum. Dalam penelitian, pendekatan induktif bertujuan untuk membuat teori yang menjelaskan dan memberi makna pada data. Nah, perbedaan utama antara metode deduktif dengan metode induktif ialah cara pandang terhadap teori, di mana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal dalam melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Bahkan dalam format induktif, teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Jadi, untuk teorisasi induktif ini dia merupakan kebalikan daripada deduktif, di mana deduktif ini tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu mencari sebuah teori. Namun untuk teorisasi induktif dia yang dilakukan pertama kali oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data seperti itu. Jadi dia merupakan kebalikan daripada deduktif. Nah, langkah daripada teorisasi induktif ini yaitu dimulai dengan serangkaian pengamatan empiris, kemudian mencari pola dalam pengamatan tersebut. Setelah itu, teori dibuat berdasarkan pola tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan data, setelah kita melakukan sebuah penelitian, selanjutnya yaitu kita mencari teori-teori yang berkaitan dengan apa yang telah kita teliti, seperti itu. Untuk teorisasi induktif, penelitian seringkali dimulai dari titik nol, yaitu pada titik di mana suatu fenomena itu belum terungkap dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca.
Nah, model ini memiliki 4 kemampuan. Yang pertama yaitu menerima, kemudian yang kedua meragukan atau mengkritik, yang ketiga membantah, serta yang keempat yaitu memiliki kemampuan membangun sebuah teori yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya ada sistematika teori. Nah, kunci kendali dalam memilih sebuah teori di dalam sebuah penelitian yaitu selain kita harus memahami konteks secara formal dan material sebuah teori, kita juga dituntut untuk memahami teori tersebut, baik pada konteks sejarah maupun konteks sosial di mana teori tersebut dilahirkan. Nah, ketika sebuah permasalahan penelitian telah ditemukan, maka peneliti mencoba membahas masalah penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang dipilihnya sebagai struktur teori yang dianggap mampu menjawab masalah penelitian. Nah, jadi yang dijelaskan di sini adalah kita harus benar-benar memahami teori yang kita pilih untuk menjawab hasil atau masalah di dalam penelitian kita. Jadi kita dituntut benar-benar untuk memahami teori yang kita pilih, baik itu dari segala konteks sejarah, kemudian kapan teori tersebut dilahirkan, kemudian siapa yang membuat teori tersebut, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memahami teori yang kita pilih, karena ini akan digunakan dalam memecahkan permasalahan yang akan kita teliti, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aliran teori yang mendasari teorisasi di dalam penelitian. Di sini ada 4 aliran teori dalam ilmu sosial yang lazim disosialisasikan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama yaitu ada teori-teori tentang budaya. Kemudian yang kedua ada teori fenomenologi. Yang ketiga ada teori etnometodologi. Kemudian yang keempat yaitu teori interaksionisme. Selanjutnya ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Nah, teori ini merupakan dasar untuk menyusun sebuah penelitian. Kemudian ia memiliki peran sebagai alat dan tujuan, dan umumnya digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena, sehingga kemungkinan si peneliti mengetahui sesuatu secara maksimal. Nah, menurut Suppes ada 4 fungsi teori secara umum. Yang pertama yaitu sebagai kerangka kerja untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua memberikan kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu. Yang ketiga yaitu identifikasi kejadian yang kompleks. Dan keempat yaitu reorganisasi pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya membahas tentang penerapan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, poin pertama yaitu ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada penelitian etnografi atau penelitian lapangan. Nah, penelitian ini meneliti tentang perilaku kelompok sosial atau sebuah kebudayaan di dalam lingkungan aslinya. Kemudian yang kedua yaitu interaksionisme simbolik, di mana penelitian ini meneliti tentang sikap manusia yang dilakukan berdasarkan interpretasi yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu ada penelitian fenomenologi, di mana penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kehidupan sehari-hari para pelaku atau objek yang diteliti. Kemudian yang keempat yaitu penelitian etnometodologi. Penelitian ini menganalisis percakapan dan ekspresi-ekspresi yang muncul dalam sebuah interaksi. Yang terakhir yaitu yang kelima ada studi kasus. Studi kasus ini merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, atau kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan deskripsi secara utuh dari sebuah entitas. Yang terakhir ada teknik analisis kualitatif. Nah, di sini ada 5 teknik. Yang pertama yaitu teknik analisis domain, di mana teknik ini digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan. Kemudian yang kedua ada teknik analisis taksonomi. Teknik ini dilakukan untuk menganalisis suatu hasil yang terfokus pada suatu domain atau sub-domain tertentu. Yang ketiga, teknik analisis komponensial, di mana digunakan untuk analisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dengan domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara terperinci. Yang keempat, teknik analisis tema kultural, di mana teknik analisis yang apabila dihubungkan akan menjadi cerobong asap dengan bagian dan sifat kegunaannya masing-masing, yaitu teknik analisis domain berada di puncak cerobong,
teknik analisis taksonomi dan komponensial berada di bagian tengah, dan analisis tema kultural berada di dasar cerobong. Yang kelima yaitu ada teknik analisis komparatif, teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan terus-menerus sepanjang penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang desain penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang teori dalam penelitian kualitatif. Nah, sekarang masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang desain penelitian kualitatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan yang mana hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk sebuah deskripsi, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berisi angka-angka. Nah, penelitian kualitatif juga merupakan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik, kontekstual, atau secara menyeluruh dan sesuai konteks atau apa adanya. Kemudian, dari pengumpulan data melalui penelitian kualitatif, data yang didapat itu dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian tersebut. Jadi data yang diambil di dalam sebuah penelitian kualitatif ini merupakan data yang didapatkan secara alami dengan secara langsung di lapangan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada komponen-komponen proposal di dalam sebuah penelitian kualitatif. Nah, di sini akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada penentuan fokus penelitian, kemudian yang kedua ada kesesuaian paradigma dengan fokus, yang ketiga ada penentuan paradigma dengan teori substantif yang membimbing studi, kemudian yang keempat ada penentuan sumber data, yang kelima ada penentuan tahap-tahap penelitian, yang keenam ada teknik penelitian, yang ketujuh ada perencanaan, pengumpulan, dan pencatatan data, yang kedelapan ada perencanaan prosedur dan pelaksanaan analisis data, yang kesembilan ada perencanaan pelengkapan penelitian, dan yang terakhir kesepuluh ada perencanaan pemeriksaan keabsahan data. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Di sini ada 5 ciri pokok dari penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data langsung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yaitu kedua ada penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis. Jadi dia berbeda dengan kuantitatif, yang mana kuantitatif itu merupakan angka-angka, sedangkan penelitian kualitatif sendiri dia berupa deskripsi atau dalam bentuk narasi. Kemudian yang ketiga ada tekanan penelitian kualitatif ada pada proses dan bukan pada hasil. Kemudian yang keempat ada penelitian kualitatif sifatnya induktif, dan yang terakhir ada penelitian kualitatif mengutamakan makna. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada grounded theory atau teoritis data. Kemudian ada rancangan penelitian etnografi. Selanjutnya ada rancangan penelitian naratif. Yang keempat ada rancangan studi kasus penelitian. Yang kelima ada rancangan metode campuran. Dan yang terakhir ada rancangan penelitian tindakan atau action research. Nah, selanjutnya ada format rancangan penelitian kualitatif. Di sini ada rancangan penelitian dari rancangan format penelitian dari penelitian kualitatif, dan di sini disusun secara sistematis. Yang pertama yaitu ada judul, kemudian konteks penelitian, yang ketiga fokus kajian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima ruang lingkup dan setting penelitian, keenam perspektif teoritis dan kajian pustaka, ketujuh metode penelitian, kedelapan ada pendekatan, 9 unit analisis, 10 pengumpulan dan analisis data, 11 keabsahan data, 12 jadwal kegiatan penelitian, 13 anggaran penelitian, dan 14 daftar kepustakaan. Nah, jadi itu merupakan format dari rancangan penelitian kualitatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan desain penelitian kualitatif. Tidak banyak, namun semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.